Selamat Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya semua? Pasti sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Seneng gak nih kita ketemu lagi sama kakak-kakak pelayan? Masih inget gak? Sama Kak Seren. sama siapa dong ini? Iya betul, sama Kak Golda. Sebelum kita masuk di ibadah, gimana Kak Seren? Kita mau apa ini? Menyanyikan Lagu Mars PA. Semoga adik-adik semuanya masih pada inget ya. Oke, kita nyanyi. Yang gak hafal lupa tuh Kak. Kalau yang gak hafal nanti ada teksnya. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Oke, hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya pasti hafal. Pada nyanyi semua kan? Nyanyi ya nggak Seren? Nyanyi dong. Sebelum kita masuk di ibadah, pasti adik-adik semua udah pada duduk manis kan Kak Seren? Iya. Udah cantik, udah kelihatan tuh semuanya tuh. Udah ganteng, udah bawa Alkitab, bawa Kidung Ceria nggak? Bawa dong. Jangan lupa persembahannya juga ya. Yes. Nah, sekarang kita mau masuk di ibadah nih. Kita mau nyanyi dulu, dibuka Kidung Cerianya yang punya. Yang nggak punya di rumah, nanti ada slide-nya di sini. Kita mau nyanyi lagu pembukaan, apa Kak? Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Oke, kita nyanyi sama-sama ya.
Oke adik-adik, setelah kita nyanyi lagu pembukaan, kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh Kaser. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan selalu ya Bapa, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berikanlah kami kesehatan, jauhkanlah kami dari virus-virus yang ada pada saat ini, agar kami selalu selamat dalam penyertaan-Mu. Ya Bapa, kami mau memulai ibadah ini, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Masuklah dalam hati kami ya Bapa, terpujilah Kristus, amin. Amin. Oke adik-adik, setelah kita sudah selesai berdoa, sekarang kita mau masuk di firman Tuhan. Sebelum kita masuk di firman Tuhan, kita mau apa Kak? Nyanyi dari Kidung Ceria 223. Ya, Tuhan kau memanggil aku. Oke adik-adik, kalau tadi kita sudah nyanyi untuk masuk di firman, sebentar kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik. Siapakah yang cerita Kak? Kak Ros Aritona. Oke, yang biasa dipanggil Bude Ros. Oke, semuanya duduk yang manis, mulutnya dikunci, tangannya dilipat, kuncinya dikantongin. Nanti selesai ibadah baru dibuka kuncinya sama-sama. Oke. Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang pengasih, kami datang menghampiri kekudusan-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami hendak mendengar akan firman-Mu melalui cerita Alkitab pada pagi hari ini. Bapa, buka akal dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Engkau maksudkan melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami semuanya boleh dapat mendengar dengan baik dan benar. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini itu diambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Adik-adik berdiri sayang. Berdiri ya, semuanya baca Alkitab berdiri. Kita baca sama-sama. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap kau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus,
tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Pembacaannya sampai situ adik-adik. Sekarang Alkitabnya ditaruh. Dengarkan kembali. Ya, dengarkan kembali. Kakak mau tanya dulu nih sebelum mulai cerita semuanya ya. Siapa yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Ya, yang belum pergi ke kebun binatang? Belum tahu kebun binatang di mana? Nah, kalau sekarang gampang pergi ke kebun binatang, gak usah pakai mobil rame-rame, naik aja busway sampai di depannya nanti. Ya, sampai di depan busway itu ke sana. Masuknya juga murah adik-adik. Masuk ya ke sana ya. Kita lihat semua binatang-binatang yang ada. Di antara binatang-binatang yang ada di kebun binatang itu, yang binatang yang biasanya dekat sekali sama manusia, itu binatang apa ya? Yang dia suka lompat-lompat begitu. Cuk, 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 cuk. Apa namanya? Ayo. Kalau ini apa namanya? Apa namanya? Monyet. Ya kan? Kemudian kakak perkenalkan lagi nih. Ini dia nih. Siapa ya ini ya? Suka banget nih. Siapa itu? Kemudian ada juga loh binatang itu selain monyet yang larinya itu cepat banget. Larinya cepat binatangnya. Ini loh, adik-adik. Cepat banget kan. Kemudian ini dia makanannya. Makanannya si siapa ini tadi namanya ya? Rusa. Rusak. Sekarang pertanyaannya, ini kok yang ditunjukin ini monyet sama rusa, ceritanya mau kemana sih? Ceritanya mau kemana ini ya? Cerita monyet sama rusa. Kita dengarkan sekarang ceritanya. Monyet ini binatang yang suka lompat-lompat kan di atas pohon. Dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Dari pohon satu ke pohon yang lain. Kemudian dia punya ekor. Ekornya panjang banget kan. Ekornya melengkung gitu, panjang sekali ya. Ekornya itu gunanya untuk apa? Untuk kalau dia nyangkut ke pohon. Nah, dia pakai ekornya itu dia nyangkut. Pakai ekornya baru dia kakinya jalan. Ya. Nah, kemudian satu kali si monyet ini dia melihat itu ada pohon pisang. Pisangnya besar-besar sekali. Gede banget nih pisangnya nih. Gede banget pisangnya. Ya. Dia melihat pohon pisang itu, dia ingin mengambil itu. Ya. Dia ingin mengambil pisang itu. Dia lompat, tapi apa yang terjadi? Ketika dia lompat, mungkin dia gak sampai kali ke pohonnya itu. Gak sampai, lipatannya gak sampai ke pohon itu. Akibatnya dia terjatuh. Dia terjatuh. Kakinya, ini para kakinya yang kena. Kakinya pengkor.
ekor apa sih? Patah begitu ya. Patah begitu, tapi nggak sampai patah banget. Patah gitu ya. Dia nangis, dia duduk aja di situ. Duduk aja dia di situ. Nah, sementara itu si rusa ini makanannya kan rumput ya. Kalau rusa, ini makanannya rumput ya, biasa. Kemudian adik-adik, si rusa ini dia mau lari dari kejaran pemburu. Ya, ini monyet sama rusa ini ada di pinggiran hutan begitu ya. Kan kalau berburu kan orang suka di hutan begitu. Nah ini si rusa ini saking dia lari kencang sekencang-kencangnya, dia nabrak pohon. Nabrak pohon. Kebetulan di pohon itu tumbuh ada buah. Pohon itu ada buah. Buahnya itu mengandung racun. Kena ke mata dia. Buta lah si rusa. Ya, si rusa ini buta. Jatuh pas deket sama monyet. Monyet yang lagi lihat-lihat kakinya. Dia lagi lihat-lihat kakinya yang patah. Sama-sama mereka mengeluh. Ya, mereka sama-sama mengeluh. Aduh, saya begini, saya begitu, ini si monyet mengeluh dianya. Si rusa ini datang dengan manis-manisnya. Kamu kenapa? Kamu kaki kamu masih bisa melihat. Aku mataku yang buta. Aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Aku bagaimana mau cara keluar dari sini? Gak ngerti aku mau cara keluarnya bagaimana nih. Si monyet juga, iya, aku mau lari gak bisa, kakiku patah. Si rusa berdiam sejenak. Dia berpikir, baru setelah itu dia bicara. Monyet, aku ada caranya. Tanya, aku ada caranya. Ayo, kamu gendong aku yang akan menuntut jalan. Karena mataku buta, kamu tuntun aku ya. Keluarlah mereka akhirnya jadi berteman. Ya, mereka berdua berteman. Mereka berteman karena kerjasama yang baik, saling membantu, saling menolong. Monyet peduli sama rusa juga peduli sama monyet. Keluar mereka dari tengah-tengah masalah. Ya, keluar mereka dari hutan itu, kembali ke temannya. Ini kembali ke temannya, rusa kembali ke temannya. Ya. Cerita kita kali ini dari Korintus tadi yang kita baca itu Pak siapa ya yang kita baca tadi ya di atas itu ya? Pak siapa yo? Ini namanya Pak Paulus. Ya, ini Pak Paulus. Pak Paulus ya. Ini sudah Pak Paulus. Pak Paulus ini adik-adik orangnya gak cakep, botak, udah gitu pendek, gak cakep, ya, gak cakep dia. Terus udah gitu, cuma dia pinter, ya, pinternya bukan pinter untuk firman Tuhan, dia pinter, ya. Sekarang kakak mau kasih ingat buat adik-adik, ini Pak Paulus ini sebelumnya namanya siapa ya? Pak Paulus namanya sebelumnya siapa? Saulus, ya kan? Saulus artinya yang terbesar. Kemudian dia bertobat, dia mau membunuh orang Kristen, bertobat, ganti namanya menjadi, Tuhan bilang namanya kamu sekarang menjadi Saulus, yang terkecil. Ya, adik-adik, Pak Paulus ini melayani Tuhan, ini mengajar gitu kan, bagaimana mengajar firman Tuhan itu di kota Korintus. Tapi bukan Pak Paulus sendiri, bersama dengan Pak Paulus ini ada Bapak Apolos. Ya, Pak Apolos ini kebalikan dari Pak Paulus. Orangnya ganteng, kaya, wah tajir pokoknya deh. Ya, mau punya dia ya.
udah punya semuanya tuh, punya teman banyak ya. Sehingga temannya juga banyak. Kalau Pak Paulus ini dia cuma tukang bikin itu, kemah gitu. Ya, cuma punya bikin kemah, bikin tenda, begitu. Dia cuma itu doang kerjanya. Sehingga ya nggak kaya-kaya amat lah ya. Nah, dia ini Pak Paulus dan Pak Apolos ini jadi saling bertentangan. Orang yang mau datang ibadah itu kebanyakan datang ke Apolos. Karena Apolos lebih kaya, lebih segala-galanya. Pak Paulus tidak marah. Ya, dia tidak marah. Dia tahu kok, yang dia beritakan itu adalah firman Tuhan. Sama, Apolos juga memberitakan firman Tuhan, tapi dia memakai kekuatan dia, apa yang ada pada dia. Sampai pada akhirnya adik-adik, ini dari cerita ini kakak mau ajarkan buat kalian semua bahwa kalau kita berteman, kalau kita bergaul sama teman itu jangan pilih-pilih kasih. Jangan karena kaya, jangan karena ganteng. Biasanya cewek-cewek nih ya, karena ganteng, ya kan ditemenin. Kaya, wah semuanya temenin dia. Akhirnya Pak Paulus ini bilang, ya kamu gak boleh begitu. Kita sama-sama semuanya melayani Tuhan. Tidak boleh pilih kasih. Salah, ya salah gitu. Nah, adik-adik, dari sini kita mau belajar bahwa kita tidak boleh pilih kasih. Kita harus mengasihi kepada teman kita. Ya, kalau ada teman kita mungkin ya, biasa di sekolah gitu, yang nggak punya pensil, mau ulangan, mau apa gitu ya, tolong dipinjemin dong. Jangan malah disyukurin. Syukur lu, kapok lu sih gak bawa pensil, gak bawa pulpen, syukurin lu. Saya gak bisa ulangan, biarin aja. Gak bisa begitu. Atau teman kita punya sepeda, main sepeda gitu ya. Ini yang satu ngeliatin aja karena dia gak punya sepeda. Pinjem dong sepedanya. Enak aja kamu pinjem, beli. Gak boleh begitu. Ya, kita harus peduli kepada sesama teman. Jangan kayak Apolos yang menjadi provokator untuk teman-temannya. Sini ajar nih teman kamu. Tidak boleh begitu. Ya. Karena kaya, karena ganteng, karena pinter, karena semuanya ada, maka Apolos menjadi sombong. Ya. Padahal firman Tuhan bilang sombong itu kekejian di mata Tuhan. Bukan sekedar Tuhan marah loh, kekejian di mata Tuhan. Bukan di Amsal. Kita Amsal pokoknya cari di situ. Ada ya Tuhan. Sombong itu kekejian di mata Tuhan. Jadi buat apa kita menyombongkan diri? Tidak ada gunanya. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini kita selesai. Jadi sekarang kita mau sampai sebelum ini sampai ke aktivitas, kita mau memuji Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah Adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Kita masuk doa syafaat ya. Tuhan Yesus,
Kami sudah mendengar akan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Dari firman itu kami diajarkan untuk kami peduli sesama teman. Kami tidak menjadi sombong dengan apa yang kami punya. Tuhan, tolong jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut akan perintah Tuhan, perintah orang tua, perintah orang-orang yang lebih tua, juga perintah guru. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang pandai, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah berdoa dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan syukur. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini bersama-sama dengan semua anak-anak kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi situasi yang terjadi di negara kami saat ini. Tuhan tolong kami semua anak-anak-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang patuh pada peraturan Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh dijauhkan dari virus yang saat ini merajalela di Indonesia. Terlebih juga di Jakarta, lebih khusus lagi di Tanjung Priuk. Bapa di surga, tolong kami semua supaya kami diberikan kesabaran, kami mau belajar di rumah dengan baik, kami mau ikuti semua aturan makan dan minum yang sehat, kami juga mau memakai masker ketika keluar, supaya kami dijauhkan dari virus-virus tersebut ya Bapak. Tuhan Yesus, kami terus memohon, berikan anak kami kesabaran Tuhan Yesus ketika mereka harus belajar di rumah. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi setiap orang tua anak-anak kami dalam tugas dan pekerjaan mereka. Walaupun saat ini mungkin ada di antara orang tua kami, anak-anak kami yang harus ada di rumah dengan pekerjaannya, Tuhan tolong sertai mereka juga. Jaga dan pelihara mereka juga. Terlebih Tuhan bagi orang tua dari anak-anak kami yang karena sesuatu dan lain hal harus bekerja keluar juga, ke kantor juga. Tuhan tolong tutup bungkus kami semua yang harus bekerja di luar dan keluar dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar dijauhkan dari semua sakit penyakit, dari mara bahaya, malapetaka sampai kepada maut sekalipun ya Bapak. Tuhan Yesus, tolong teman-teman kami yang berada dimanapun mereka berada. Tolong sertai mereka, berkati mereka, jaga dan pelihara mereka seperti Bapa menjaga dan memelihara kami. Tuhan berkati akan setiap orang tua dari anak-anak kami yang bekerja baik di darat, laut maupun di udara. Tuhan peliharakan dimanapun mereka berada. Jaga kesabaran, jaga kesehatan mereka juga. Berikan kalungan hikmat bijaksana di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak yang Kau percayakan. Pada akhirnya Tuhan, dari semua yang kami pinta, biar rencana dan kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
adik-adik, tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan kan? Gimana? Seru ya Kak Seren ya? Minggu depan akan lebih seru lagi. Jadi setiap jam 9, sebelum jam 9 udah duduk manis di depan TV, yang rapi, yang cantik, yang ganteng, duduk manis bawa Alkitab semuanya. Kita mau dengar cerita yang lebih seru lagi. Oke, karena tadi kita sudah dengar kan ceritanya tentang Opa Paulus ya. Dan segala sesuatunya kita ada aktivitas. Jadi anak tanggung aktivitasnya apa tuh Kak? Anak tanggung aktivitasnya mencari kata. Di bawahnya udah ada clue. Nanti mencari katanya bisa Lihat di sini ya Kak? Iya. Oke. Terus ingat, khusus anak tanggung juga, semuanya ya anak tanggung nanti dikasih nama di sini, ditulis rayonnya dan juga untuk tugas anak kecil nih. Anak kecil tugasnya cuma melengkapi kata-kata yang di strip. Anak kecil ya, nanti ditulis namanya juga, ditulis rayonnya juga. Kalau anak balita yang ini nih Kak Seren. Mewarnai. Yeay. Siapa yang ingat mewarnai? Gak lupa kan? Oke, nanti di rumah kalau udah semuanya gak boleh sampai hilang ya. Nanti setiap hari Kamis atau Jumat kakak-kakak jemput lagi tugasnya sama amplop persembahannya. Oke? Selamat mengerjakan tugas. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan syukur kita. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 355, aku bawa dan berikan. Oke. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita mau berdoa persembahan yang dibawakan oleh Kak Golda. Oke, ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan juga sudah memberkati kami, memberikan ucapan syukur kami. Biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia, hanya di dalamnya. Adik-adik, ayo kita berdiri semuanya ya. Mari kita berdiri, kita mau selesaikan ibadah ini walaupun di rumah kalian semuanya. Ya, kita sama-sama mau doa berkat. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, biarlah kasih dan sayang-Mu, cinta Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan adik-adik kami, walaupun mereka di rumah bersama-sama dengan adik-adik kami di tempat yang berbeda, sama-sama dengan para orang tua dari saat ini terus kekal selama-lamanya.
Amin. Amin.